Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi logistik. Ini adalah tutorial untuk bagian finance ya. Pertama kita masuk ke menu job dulu ya. Di sini kalau misalkan tidak ketemu leadnya ya, bisa dimasukkan dulu tanggalnya ya, dari bulan kapan misalkan, kemudian di search. Setelah dapat, nah di bagian ini tim finance bisa melihat edit dulu nih di sini. Nah, di sini bisa dikoreksi apakah benar bagian pembiayaannya, diklik cost list ya, apakah benar pembiayaan bisa dikoreksi. Kemudian juga bisa dikoreksi juga bagian description of good listnya, bagian barang-barangnya ya. Nah, di sini. Setelah dikoreksi selesai, maka di sini teman-teman bisa klik refund. Kalau ada refund diisi, profitnya akan otomatis ya dari awal sudah langsung terisi. Kalau misalkan ini salah bisa juga diedit. Di sini juga marketernya akan dicek, originnya, shippernya, semuanya bisa dicek di sini. Dan yang paling penting adalah di sini untuk status ya, apakah statusnya itu sudah done ataukah pending ya. Di sini pick up status. Kalau misalkan ternyata tidak operasional lupa mengedit statusnya, mungkin bisa dibantu di bagian sininya ya. Kemudian di bagian pick up address nih, di sini sudah dilengkapi semuanya sampai bookingnya sudah ada. Setelah dicek dikira aman, kita bisa back ataupun disubmit. Kemudian setelah ini selesai dicek ya, kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap detail dan costing di bagian sini. Jadi bisa masuk di dalamnya, ya bisa di sini cost list dan description of good listnya di dalam, ataupun kita bisa ngeceknya di bagian luar ya. Di bagian sini ada detail dan juga ada costingnya gitu ya. Dan juga finance diperbolehkan untuk ngeprint surat jalan ya. Mungkin nanti ada yang dimintai bantuan oleh bagian operasional untuk ngeprint surat jalan, maka tinggal diklik aja di sini surat jalannya. Diprint dan diserahkan ke bagian operasional. Kemudian menu berikutnya adalah invoice customer. Nah, setelah leads-nya ini berjalan, kemudian kita melakukan penagihan terhadap customer. Nah, bagian finance bisa memasukkan invoice customer di bagian menu invoice customer. Kita klik new. Kemudian kita masukkan dulu di bagian yang background hijau, teman-teman. Ini kan ada bagian background hijau ya. Dimasukkan dulu DA number-nya, deskripsinya, kuantitinya, satuannya apa, dan price-nya berapa. Nanti totalnya terisi sendiri ya. Contohnya seperti ini. Setelah dimasukkan untuk penagihannya ya, untuk detail penagihannya, barulah yang background warna kuning ini teman-teman ya, background warna kuning. Nah, barulah dimasukkan. Tapi setelah yang hijau ini lengkap ya, saya submit, sudah beres lengkap, barulah kita lengkapi yang atas, yang bagian background warna oranye ataupun kuning ini. Nah, dipilih tanggal invoice-nya kapan, jatuh temponya kapan, kemudian ada diskon atau tidak, kemudian customer-nya siapa, ada PPN nggak, ada 1,1%, 11%, 12%, dan juga ada PPh. Nah, ini bisa dipilih ya, bisa diceklis semua ataupun checklist salah satunya. Setelah disubmit, nanti teman-teman bisa klik print invoice ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kelihatan nih, sudah dibayar atau enggak, ada totalnya berapa nih ya, total diskonnya berapa, total setelah diskonnya berapa, ada PPN atau tidak, grand totalnya jadi berapa nih setelah PPN, kemudian ada payment apa enggak ya, kemudian sisa hutangnya berapa. Nah, ini kebetulan paymentnya belum ada, masih 0 ya. Oke, nanti kalau misalkan teman-teman mendapatkan pembayaran, nah teman-teman bisa klik di bagian yang logo dolar ini nih, diklik. Misalkan ada pembayaran ya, dimasukkan misalkan tanggal berapa bayarnya nih, tanggal sekian, quantity ya, quantity 1 misalkan membayarnya 1 juta misalkan. Kemudian di sini payment metodenya apa nih, transfer bank, dari bank apa dibayar ke bank apa gitu ya. Ini adalah bank konsumen dan ini adalah bank kita ya. Nah, untuk memasukkan banknya ada di master bank teman-teman, di sini ya, di master bank. Nah, master bank ini bukan di master bank ini ya, tapi ada di bagian rekening, di master rekening. Nah, di sini. Nah, di bagian ini campur ya, ada untuk rekening kita dan juga ada rekening customer, teman-teman, ataupun juga rekening vendor dicampur di sini.
Oke, kemudian kita balik lagi ke bagian tadi, pembayaran. Nah, setelah dimasukkan asal dan tujuannya, kalau misalkan nanti kita klik Petty Cash, otomatis akan melakukan pembayaran ke Petty Cash. Nanti di bagian menu Petty Cash akan bertambah. Tapi kalau kita masukkannya di tujuannya itu ke salah satu bank kita, maka di sini bank kita Bcashnya yang akan bertambah, teman-teman. Ini contohnya kita masukkan 1 juta ke salah satu nomor rekening ya. Kemudian kita submit. Nah, ini ada 1 juta. Kita lihat di Bcash sekarang ya. Kita lihat di Bcash. Maka Bcash pun ada bertambah 1 juta ya. Ini Bcash telah bertambah 1 juta, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Jika seandainya, oh kita salah nih, seharusnya tujuannya bukan ke Bcash, ke Petty Cash, yang kita bisa edit. Kemudian kita ini tujuannya kita masukkan ke Petty Cash, kita submit lagi. Otomatis yang Bcash tadi akan hilang. Ya, Bcash hilang dan Petty Cash akan bertambah, teman-teman. Nah, ini Petty Cash bertambah ya. Nah, jadi 1 juta. Saldo akhirnya 1 juta ya. Kalau misalkan nanti saldo akhirnya itu tidak sama, mungkin ada transaksi-transaksi di bulan-bulan sebelumnya yang menjadikan saldo akhirnya demikian gitu ya. Kita kembali lagi ke data pembayaran tadi ya. Nah, kemudian ini setelah kita bayar, kita back to invoice. Nah, di sini sekarang sudah ada nih. Ini kan ada grand totalnya 7.159.500 ya. Pembayaran 1 juta, otomatis sisa hutangnya tinggal 6 juta. Ini outstandingnya bisa kelihatan di sini, teman-teman. Ini untuk invoice customer ya. Kemudian kalau misalkan kita pengen langsung masuk ke Bcash, nah, misalkan ada Bcash ini, misalkan taruhlah owner memasukkan uang ke Bcash ya, secara langsung. Jadi ini masukkan dulu date-nya, kemudian tipenya apa nih, debit ya berarti ya. Owner memasukkan uang ke salah satu rekening bank perusahaan. Nah, berarti DA number-nya tidak usah diisi ya, karena ini owner ya. Kemudian uraiannya misalkan owner store uang gitu ya, owner store uang. Nah, di sini kuantitinya klik aja satu, nominalnya misalkan dinaruh uang 5 juta misalkan gitu. Kemudian rekening darinya, kalau misalkan owner punya rekening sendiri ya dimasukkan sini, kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa, select rekening aja. Misalkan pakai uang cash nih, minta tolong ke bagian purchasing, bagian finance, untuk ini tolong masukin ke bank rekening ini gitu ya. Ini bisa nggak usah dipilih, berarti di select rekening aja, tinggal nanti rekening ke-nya aja ya. Rekening ke-nya kemana nih dimasukkannya. Nah, ke sini misalkan. Nanti dikasih keterangan boleh, nggak dikasih keterangan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita submit. Di sini saldo akhirnya jadi 4 juta. Oh, berarti di sini sebelumnya sudah ada nih, sudah ada 1 juta nih. Ini, tapi saya nggak tahu ini di tanggal berapa. Ini sudah ada 1 juta. Berarti ya harus dicek lagi ya. Oke, di sini nanti kelihatan bahwasanya oh Bcash ada saldo 4 juta ya. Kemudian setelah itu juga bisa dimasukkan juga kreditnya, misalkan dari Bcash ini diambil uang, misalkan ya kredit ya, diambil uang, orangnya misalkan penarikan oleh owner misalkan gitu ya, penarikan oleh owner, quantity ya 1, nominal misalkan ditarik 500.000 ya. Diambil dari rekening mana nih? Kalau tadi kan yang utama adalah tujuannya, kalau debit ya. Kalau kredit adalah diambil dari mana gitu ya, dari rekening apa diambilnya gitu ya. Kemudian rekening ke-nya bisa dimasukin rekening ownernya ataupun nggak usah, misalkan kalau misalkan tarik tunai gitu ya. Kemudian di sini kalau misalkan ada untuk vendor tertentu, diambil 500.000 untuk vendor tertentu yang dimasukkan. Kalau nggak ada, khusus untuk penarikan oleh ownernya doang, kantong owner misalkan, ini nggak usah dipilih. Kita submit. Nah, di sini ada kredit penarikan oleh owner 500.000 sehingga saldo Bcash-nya jadi 3.500.000 gitu ya. Misalkan sebelumnya kan ada 1 juta min 1 juta ditambah 5 juta jadi 4 juta, kemudian ada lagi ditarik lagi 500.000 jadi 3.500.000 gitu.
Oke, kemudian kita masuk ke petty cash. Begitu dengan petty cash juga sama ya, kalau misalkan ada penarikan dari petty cash, misalkan ini kredit ya, penarikan untuk biaya apa nih, misalkan untuk biaya yang DA 2501, misalkan penarikan untuk bensin ya, biaya bensin gitu, kuantitinya 1. Nah, terus penarikannya misalkan 100.000 lah untuk bensin. Tuh. Kemudian ini vendornya siapa nih, misalkan gitu ya. Untuk dijalankan ke siapa gitu, ke Bapak Anto atau siapa, atau keperluan siapa gitu ya vendornya. Nah, kemudian di sini bisa masukkan rekening darinya ya, dari ini kan petty cash. Kita bisa masukin keterangan ataupun bisa masukin rekening dari rekening mana kalau misalkan itu debit. Karena ini kredit, jadi rekening darinya nggak usah diisi. Kalau misalkan ini debit, berarti di debitnya dari rekening mana? Bisa jadi dari salah satu rekening perusahaan dimasukkan ke petty cash. Nah, karena ini tadi kredit, ini rekening darinya nggak usah diisi. Kemudian kita submit. Ya, di sini ada penarikan 100.000 yang tadinya ada 1 juta, dikurangi 100.000 tinggal 900.000 rupiah. Oke, kemudian kita coba untuk masukin lagi, misalkan penarikan dari rekening tertentu. Dimasukkan ya debit ya. Uraiannya adalah modal dari bank. Misalkan seperti itu. Ambil 1 juta misalkan. Kemudian kita langsung submit. Nah, otomatis di sini tambah 1 juta, jadi 1.900.000 ya saldo akhirnya ya. Nah, sekarang misalkan kita mau bayar vendor teman-teman ya. Ini kan invoice vendor sudah diisi oleh bagian purchasing ya. Ataupun misalkan purchasing belum mengisinya, tapi dia sudah order cuman belum diisi. Mungkin lewat WhatsApp kepada bagian finance, oh saya sudah ngorder ke vendor begini, 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 tapi belum dimasukin ke sistem. Nah, nanti bisa dibantu oleh bagian finance untuk masukin ke sistem. Ya, diklik new, kemudian masukkan data-datanya. Yang pertama adalah data-data di sini teman-teman ya. Ini data-data yang ada di sini ya. DA numbernya berapa gitu. Misalkan kalau misalkan itu memang DA number, ada DA numbernya. Terus masukannya apa, deskripsinya apa gitu ya, kuantitinya berapa, pilih satuannya apa. Ini masukin dulu ke sini sampai lengkap apa yang diorder ke vendor ya, sampai lengkap. Setelah itu barulah masukkan ke bagian background oranye ini teman-teman ya, yang bagian background oranye ini. Jadi awalnya di bagian background hijau dulu nih, dimasukkan dulu sampai lengkap ya, di submit 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 nih. Setelah disubmit yang hijaunya, barulah diisi yang bagian background kuning ini. Pilih tanggal invoice dari vendornya berapa, jatuh temponya kapan, vendornya siapa, terus kemudian ini nomor invoice dari vendornya ya, bukan nomor invoice kita, tapi nomor invoice dari vendor ke kita. Kemudian vesselnya berapa, vesselnya apa, suppliernya apa, originnya, destinationnya, juga tarifnya, terus ada diskon atau tidak. Ada PPN atau enggak, 1,1%, 11%, 12%, ataupun ada PPN atau tidak, bisa di checklist 1, 2, ataupun semua bisa di checklist. Kemudian barulah disubmit ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah di sini kelihatan nih. Oh, ini ada sudah tercatat nih, ada pembiayaan untuk ke vendor. Tapi kan kita belum bayar ya. Nah, bisa kita lakukan pembayaran nih. Kita klik bayar di sini. Kita masukkan pembayaran, misalkan tanggal hari ini dibayar misalkan 500.000 gitu ya. Dengan transfer bank. Dari mana nih? Dari bank mana nih? Dari bank ini misalkan. Atau bisa juga dari PT Kas ya. Yang jelas ini semua kalau misalkan kita bayarkan, misalkan dibayarkan dari bank, nanti Bcash yang berkurang. Kalau dibayarkan dari PT Cash, berarti nanti PT Cash yang berkurang. Misalkan dari bank dulu ya. Dari bank, tujuannya ke bank mana nih? Ya, tujuan dari bank vendornya. Kemudian kita submit. Nah, kemudian kita back to invoice. Nah, di sini sudah ada nih. Ini kan grand total tagihannya 5.550.000, dibayar 500.000 sehingga sisa hutang kita adalah 5.050.000. Otomatis di bagian Bcash juga nanti akan berkurang 500.000 nih, ada ini ya. Nah, ketika hasil dari invoice masuk ke Bcash, di sini actionnya nggak ada teman-teman, kosong ya. Ini tandanya bahwasanya transaksi ini bukan dihasilkan oleh menu Bcash, tapi dihasilkan oleh menu yang lain. Bisa jadi invoice customer, bisa jadi invoice vendor.
tergantung. Kalau misalkan invoice vendor berarti di sininya bakal debit. Kalau dihasilkan kalau misalkan invoice vendor di sini akan kredit. Tapi kalau misalkan dihasilkannya oleh invoice customer di sininya tipenya akan debit ya. Di sini sudah masuk ya teman-teman. Ini saldo akhirnya jadi 3 juta rupiah. Oke, jadi invoice vendor ini bisa kita masukkan dari menu ini ya. Oke teman-teman, di sini juga ada sales report teman-teman. Jadi sales report ini hanya report singkat aja ya untuk sebuah job ya. Jadi nanti bisa dicari jobnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, bisa dicari di sini. Demikian teman-teman untuk tutorial finance. Jika masih ada pertanyaan bisa hubungin admin ataupun hubungin saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.